Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Junson Enggolan dari kelas 3B PAI. Ingin mempresentasikan tugas makalah evaluasi belajar. Di sini ada pengertian evaluasi dan penilaian. Evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Edwin Won and Gerald W. Brown tahun 1977, evaluation refers to third or process that determining the value of something. Dari definisi tersebut, maka istilah evaluasi ini menunjuk kepada atau mengandung pengertian, yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Adapun yang kedua, menurut Ralph Taylor tahun 1950, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut Taylor, evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Masih banyak lagi definisi tentang evaluasi. Masalah informasi dan kebijakan, yaitu informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun implikasi tersebut, evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar. Yang kedua, ada perbedaan pengukuran dan penilaian. Yang pertama, pengertian pengukuran secara umum. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang, walaupun misalnya definisi tidak dimengerti. Hal ini karena secara lain, kita sering kali melakukan pengukuran, mengamati dari kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Adapun yang kedua, pengertian pengukuran dalam pendidikan. Measurement atau pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performa siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut. Dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut dan karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini yang diukur berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Yang ketiga, pengertian pengukuran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert L. Ebel dan David E. Frisby, merumuskan pengukuran sebagai measurement is a process of assigning numbers to the individual numbers of a objective a person of purpose. Dan yang kedua, menurut Ahmad Sudrajat, pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Yang kedua, pengertian penilaian. Penilaian adalah, secara umum, penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan baik, buruk, dan bersifat kualitatif. Yang kedua, pengertian penilaian dalam pendidikan. Penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil prestasi
seorang peserta didik. Yang ketiga, pengertian penilaian menurut para ahli. Menurut Suharsimi yang dikutip oleh Sridadi, penilaian adalah suatu usaha yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-baik. Adapun menurut Rusli Lutan, asesmen termasuk pelaksanaan tes dan evaluasi. Asesmen bertujuan untuk menyediakan informasi yang selanjutnya digunakan untuk keperluan informasi. Yang ke-C, fungsi dan manfaat penilaian hasil. Manfaat yang pertama, yaitu penilaian bagi guru. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai apakah tidak dengan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, dengan melaksanakan penelitian, guru akan mengetahui apakah metode mengajarnya adalah tepat atau sesuai atau tidak. Yang keempat, itu hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua maupun wali siswa. Yang kedua, manfaat penilaian bagi siswa pada umumnya, yaitu hasil penilaian dapat menjadi mendorong siswa agar belajar lebih giat lagi. Hasil belajar dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya, dan manfaat penilaian bagi siswa yang memerlukan remedial. Remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru kelas atau guru lain yang memiliki keterampilan memberikan bantuan dan mengetahui kekurangan. Bahwa peserta didik kegiatan dapat berupa tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan untuk belajar sendiri. Yang empat, manfaat penilaian bagi siswa yang memerlukan pengayaan. Pengayaan dilakukan bagi peserta didik yang memiliki penguasaan lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya. Yang kelima, manfaat perilaku bagi lembaga maupun sekolah. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar dilaksanakan sekolah sudah selesai dengan harapan ataukah belum. Yang keempat, itu fungsi penilaian hasil belajar. Dengan mengetahui tercapainya tidak tujuan pembelajaran, dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapainya atau tidaknya perubahan tingkah laku siswa, melainkan sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki proses pembelajaran. Adapun akibat dari proses pembelajaran yang ditempuh, yaitu sejalan dengan pengertian di atas, maka penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam penyusunan laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Jadi sekian dari saya. Saya Junson Nenggolan dari kelas 3 BPI. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahu fiq illa aqwa min tauring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.